Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian rutin, yaitu di kesempatan kali ini mengkaji hadis ya, hadis-hadis hukum dari Bulughul Maram ya, insyaallah kita menggunakan syarah Syekh Nuruddin Itar ya, rahimahullah taala. Beliau ahli hadis, di ulama temporer ya. Tidak lama beliau wafat. Masih di pembahasan hadis yang pertama tentang kesucian air laut. Ya, sekarang masuk pada pembahasan sababul wurudil hadis, sebab wurud ya, sababul wurud ya, sebab datangnya hadis. Ya, kalau ayat itu kan sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Jadi ada latar belakangnya ya. Ini sangat membantu untuk memahami maksud dari hadis itu ya. Waroda musarrahan bihi fil muwatta'i wa ghairihi, terdapat secara jelas ya di dalam kitab Muwatta dan yang lainnya, Anil Mughirati ibni Abi Burdah sami'a Abu Hurairah yaqul, mendengar Abu Hurairah dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami ini apa namanya, narkabu di sini maksudnya melakukan perjalanan ya di laut ya, memakai kapal berarti ya, di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma, dan kami membawa bersama kami sedikit air. Fa in tawadda'na bihi ya atisna, jika kami berwudu dengan air itu maka kami haus. Afa natawadda'u bima'il bahri, apakah kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatu. Ya, dia ya maksudnya air laut itu adalah atau laut itu suci airnya dan apa halal bangkainya. Ya. Jadi secara lengkapnya seperti itu hadisnya. Kalau dalam Bulughul Maram kan hanya diambil eh, matannya saja ya sabda Nabi ini. Wa fi musannaf Bani Abi Syaibah wal Musnad, dan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Mustad ya, Mustad Ahmad, bayanur rajul, ada penjelasan lelaki itu annahu eh, apa ba'du bani mudlaj ya, atau mudlij. Wa qala fa in tawadda'a ahaduna bimahi atisya. Jadi ada di riwayat lain redaksinya, jika salah seorang dari kami berwudu dengan air itu maka dia haus. Wa in tawadda'a bima'il bahri wajada fi nafsihi. Jika dia berwudu dengan air laut maka dia mendapatkan sesuatu di dalam dirinya ya, maksudnya keraguan apakah air laut itu bisa mensucikan ataukah tidak. Karena memang berbeda gitu ya, air laut itu asin dari air yang lainnya. Sehingga inilah yang menyebabkan bertanya kepada Rasulullah SAW untuk meminta kejelasan hukumnya. Maka dengan jawaban ini menjadi jelas hukum air laut itu suci dan mensucikan. Ya, dan ini disepakati oleh seluruh ya. Kecuali ada diriwayatkan ada dari kalangan sahabat ya, perbedaan pendapat tentang air laut, di mana Ibnu Umar dengan
Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan dari keduanya itu tidak menyukai berwudu dengan air laut, ya, karena berdasarkan hadis yang di bawah air laut itu ada api gitu ya. Tapi pendapat itu tidak kuat, ya, karena ini jelas hadisnya sahih dan sharih tentang kesucian air laut ini. Lalu pensyarah di sini memberikan syarah dengan bagian-bagian tertentu, ya, diberi judul gitu ya, itu al-gharibu wal-i'rab. Ini menjelaskan dari sisi kebahasaannya dulu. Ya, al-gharib itu artinya menjelaskan kosakata yang asing di ilmu mufradat. Lalu i'rab, ya, i'rabnya dari ilmu nahunya. At-tahuru, tahuru bi fathit ta, dengan memfathahkan ta, masdar eh, apa? Masdar dari toharom, ya, pakai tasdid karena mensucikan gitu ya. Atau kalau tohuro suci. Wa yutlaqu isman ala alati tadhir, dan juga digunakan sebagai isim terhadap alat yang untuk mensucikan. Ya, fahuwa tahiru binafsihi al-mutahiru li ghairihi kama jaa fil qumus. Ya, dan dia itu suci, ya, diri pada dirinya sendiri, dan bisa mensucikan kepada yang lainnya. Jadi istilah tahur ini sering digunakan sebagai makna tahir mutahhir, ya, suci dan mensucikan, kata tahur itu. Nah, jadi dengan redaksi ini jelas bahwa air laut itu suci dan mensucikan, artinya bisa digunakan untuk toharoh, ya, dari hadas gitu ya, dari najis. Al-hilu halal, masdar halas syai'u didu haruma. Ya, halal itu adalah kebalikan dari haram, ya. Wal muradu bi maitati, yang dimaksud dengan maitnya, ya, bangkainya itu mama tafi minal hayawani lati la taisyu illa fihi, yang mati, ya, di laut itu dari hewan-hewan yang memang dia tidak hidup kecuali di laut. Jadi maksud bangkai laut itu ya adalah binatang yang hidup di laut, ya, lalu mati di laut. La kulla yawanin mata fi, tidak semua hewan yang mati di dalamnya. Kalau hewan itu hewan darat lalu mati di laut, maka ini tidak masuk kategori ini. Begitu. Al-bahru al-muradu bihuna makanu, yang dimaksud dengan laut di sini maksudnya tempatnya. Idla urida bihil ma lama taja ila qaulihi ma'uhu. Ya, karena kalau dimaksudkan laut bahru di sini airnya, air lautnya, maka tidak perlu kepada perkataan airnya. Ini kan al apa huwa tahuru ma'uhu, ya, air apa, laut itu suci airnya, berarti bahru di situ, laut di situ maksudnya tempat, ya, karena disebutkan lagi airnya di air laut. Ya, lalu irobnya ini huwa mubtada, ya. Tahur khobar marfu li huwa, ya, khobar marfu untuk huwa. Wa ma'hu fa'il li tahur, ya. Ma'u itu kedudukan irobnya fa'il, ya, dari tahur, karena fa'il itu kan tidak harus setelah fi'il, tapi bisa juga yang menggantikan fi'il, ya. Jadi tahur yaitu menggantikan fi'il, bisa mendatangkan fa'il setelahnya. Li'annahu sifatun musabah, ya, sifat musabah mustanidatun fata malu amal fi'li. Ya, maka dia beramal seperti amal fi'il. Balagoh, ya, dilihat juga dari sisi ilmu balagoh. Abaro Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biqauli huwa tahuru
Wa hadza tarkib yufidu hasra taharati bima'il bahari. Ya. Jadi struktur kalimat ini huwa tahuru gitu ya. Ini bisa memberikan faidah hasar. Ya, hasar itu penghususan ya terhadap sesuatu. Ya, ini adalah salah satu apa namanya dalam ilmu balaghah ya ilmu ma'ani. Liana ta'rifa tarfail jumlati min adawatil hasri indal balaghiyin. Ya, karena eh, mema'rifatkan ta'rif dua bagian jumlah ya termasuk cara-cara ya atau adat hasar menurut para ahli balaghah. Ya, karena di sini kan atau huru itu ma'rifah ya secara asal khobar itu kan nakiroh ya secara asal. Tapi di sini menggunakan ma'rifah jadi ada apa namanya fungsi hasr. Tetapi walakin al-hasra huna ghairu maksud. Tapi di sini tidak bermaksud ya kepada hasar. Lian al-hadis waroda jawaban limas tabsaro an ma'il bahri. Ya, karena hadis ini datang sebagai jawaban kepada orang yang meminta penjelasan tentang air laut itu fa'ajaba Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi sighah. Ya, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk lil mubalaghah ya, sesuatu yang memiliki makna yang lebih ya, mubalaghah itu. Fi bayani tuhuriyatihi ya, dalam menjelaskan kesuciannya lian nafi asyakku anisaili indifaan kulian agar hilanglah keraguan dari yang bertanya ya dengan secara keseluruhannya. Ya, jadi yang bertanya ini kan ragu gitu ya tentang air laut itu. Maka Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang jelas, yang tegas, bahkan di situ mengandung penguatan. Mubalaghah, huwa tahuru. Ya, untuk meyakinkan gitu, untuk meyakinkan. Ini ada makna taukid di situ. Ya, dalam ilmu balaghah apa namanya ini disebutnya khobar tolabi ya karena khobar dalam ilmu balaghah ada tiga, ada ibtidai, ada tolabi dan ada ingkari. Khobar tolabi itu artinya menggunakan satu huruf taukid. Ya ada makna taukid, nah itu diperuntukkan bagi orang yang ragu. Ya bagi orang yang ragu. Sama dengan hadis yang berikutnya nanti yang bertanya tentang air di sumur Budoah itu. Rasulullah memberi jawaban dengan taukid innal ma'a tahurun. Ya, jadi itu khobar tolabi tujuannya untuk menghilangkan keraguan sehingga keraguan itu bisa hilang secara keseluruhannya, kulian. Wal haqiqatu annama al-bahri qawiyyu ta'sir ya secara hakikat air laut itu sangat kuat pengaruhnya lima fihi minal amlah wal mawadil mu'athirah ya karena di dalamnya ada asin ya rasa asin dan juga zat-zat yang memberi pengaruh. Waqad yuqal ya terkadang dikatakan karena yakfi an yakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bahri apa natawaddau bihi kaifa yakfi an yakul na'am gitu ya. Bisa saja Rasulullah SAW itu cukup menjawab dengan na'am saja kan karena tadi pertanyaannya kan jelas apa natawaddau bima'il bahri gitu ya. Rasul cukup saja bisa menjawab dengan na'am. Ini untuk meringkas dalam perkataan wada fi ihtisar fil kalam fal jawab anasail qasada annahu muntarun lima'il bahri undur ibarat as-su'al. Maka jawabannya adalah ya
bahwa yang bertanya itu memaksudkan bahwa dia itu terpaksa ya terdesak untuk menggunakan air laut itu, maka lihatlah ungkapan dari pertanyaan itu, ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' fa in tawaddu'na bi atisna fa natawaddau bihi. Gitu ya. Fa ajaba Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal jawab liyufida hukman aman bi tahuriyatil bahri fi kulli ahwal wal jami'i anwa'il tathiri minal ahdas wal anjas. Ya. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban ini agar memberikan faedah hukum yang umum ya dengan kesucian air laut pada setiap kondisi untuk segala macam tathir ya pensucian baik dari hadas dari najis gitu. Jadi kalau Rasul hanya menjawab dengan na'am saja itu bisa jadi dipahami hukum itu khusus pada sebabnya yang khusus yaitu dalam kondisi yang mendesak gitu ya bawa air sedikit ya kalau berurut dengannya maka haus itu kan dalam kondisi yang darurat. Tetapi justru Rasul memberikan jawaban yang umum ya artinya untuk menegaskan kesucian air laut secara umum tidak hanya berkaitan dengan kondisi tertentu saja. Jadi ini faidah Rasulullah memberikan jawaban seperti itu. Amma idza qala na'am faqad yutawaham terkadang dikira dengan perkiraan yang lemah anahu tahur halat darurah gitu. Pada kondisi darurat saja alati sa'ala anhu rajul faqat fakana jawabu sallallahu alaihi wasallam ablagu wa a'zamu fil faidah ya jadi lebih kuat lebih besar dalam memberikan faidah haitsu sadaroha bihadzal lafdil ami syamil jamil ma'anil katsirati kama syarna di mana beliau mengungkapkan dengan lafaz yang umum ini yang mencakup yang mengumpulkan seluruh makna yang banyak sebagaimana yang telah kami syaratkan wa yatasilu bihadzal janib balagi aidan ma yalhadhul dan juga bersambung dengan sisi kebalagohan yang bisa dilihat ya oleh orang yang mengamatinya. Anahu qad zada fil jawabi ala maudhui soal fi qaulihi al-hilu maitatu. Ya, bahwa beliau itu menambah dalam jawabannya dari tema pertanyaannya ya al-hilu maitatu itu dalam sabdanya al-hilu maitatu wa dzalika mura'atul lil hali hadzal susail. Dan ini memperhatikan kondisi orang yang bertanya itu fa innahu lamma istakala taharat al-ma'il bahri kana istishkaluhu fi hali maitatihi aula bal ala maitatul bahri hiya man syaul istikal apa istishkali fi tahuriyatihi indahu. Ya, karena ketika orang itu meragukan ya apa namanya menganggap adanya problem gitu ya di dalam kesuciannya ya menurut dia air laut maka keraguan-raguannya itu di dalam kehalalan bangkainya itu lebih lebih utama lagi gitu. Jadi kalau orang ini meragukan kesucian air laut maka ya apa namanya terlebih lagi gitu ya tentu dia akan meragukan kehalalan bangkainya begitu. Kalau airnya saja dia ragu ya gitu. Bahkan bisa juga bangkai laut ini yang kemudian membuat dia itu ragu dalam kesucian airnya ya yang jadi titik tolak ya man syaul istiskal munculnya keraguan-raguan dari orang itu dalam kesucian airnya itu bisa jadi dikarenakan bangkai dari di laut itu. Wa ma'aksara ma yahtajul musafiru fil bahri ila dan apa yang atau wa ma'aksaru yang lebih banyak dibutuhkan oleh seorang musafir di lautan ya kepada perbekalan
Itu lidzalika zadahu hadhil qaidah limura'atan lihajatihil masa ilaiha wa illam yas'al huwa anha. Oleh karena itu beliau memberikan tambahan ya untuk kaidah ini sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan yang mendesak ya meskipun dia tidak menanyakannya. Qala Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi ya ini ahli fikih di Mazhab Malik. Wa dzalika min mahasinil fatwa, ini termasuk kebagusan dalam fatwa an yujaba sailu ya orang yang bertanya itu diberi jawaban bi aksari mimma suila anhu, dengan yang lebih banyak dari yang ditanyakan, tatmimam lil faidah untuk menyempurnakan faidah yang diberikan, wa ifadatun li ilmin ahor ghairil mas'uli anhu, dan memberi faidah pada ilmu yang lain yang tidak ditanyakan. Intaha ya, selesai kutipan dari Ibnu Arabi. Wa yata'akkadu dzalika inda zuhuril hajati ilal hukmi kama huna. Dan hal itu lebih kuat lagi ketika memang ada kebutuhan kepada hukumnya sebagaimana di sini li'anna man tawaqqafa fi tahriyati ma'il bahri kana 'anil ilmi bihil maitati ma taqaddumi tahrimil maitati asyadu tawaqqufan. Karena orang yang terpaku ya untuk mengetahui hukum kesucian air laut, maka mengetahui kehalalan bangkainya itu lebih perlu lagi dia untuk mengetahuinya. Ya sebagai di samping ataupun bersamaan dengan sudah diketahuinya keharaman bangkai. Jadi secara umum kan bangkai haram. Otomatis dia akan mengira bangkai laut juga haram gitu. Sehingga perlu kepada hukum. Nah ini kalau dalam ilmu balaghah disebutnya istilahnya itu uslubul hakim ya. Dalam ilmu balaghah itu. Jadi memberikan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan oleh penanya. Ya. Karena menganggap tambahan ya jawaban itu bisa bermanfaat bagi penanya itu. Ya, dan Rasulullah tentu adalah orang yang sangat paham ya kepada para sahabatnya ya, karena beliau dibimbing oleh wahyu ya untuk menyampaikan wahyu ini, memberikan solusi bagi setiap permasalahan manusia. Ya, jadi itu sisi kebalagohan ya. Karena selain Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, karena Rasulullah diberikan jawamiul kalim, orang yang fasih dalam bahasanya, orang yang baligh. Ya. Kemudian al-fiqhu wal fawaidu fil hadis, fikih dan faidah dalam hadis ini, adalah hadisun azim. Hadis yang besar, wa huwa aslun min usuli toharoh ya. Dasar dari toharoh, mustamilun ala akam kasiro, mencakup banyak hukum, wa qawaid qaidah muhimmatin, kaidah yang penting, wa qatalaqatul ummah bil qabul, umat telah menerimanya, wa tadawalahul fuqaha fi sairil a'sari wa rawahu aimatul kibar, ya telah masyhur di kalangan para ahli fikih pada setiap zaman ya, dan diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang besar, imam-imam yang besar. Qala Syafi'i hadzal hadis nisfu ilmi toharoh. Hadis ini setengah dari ilmu toharoh. Wa nasuku laka huna ahamu tilkal ahkam, dan di sini kami kemukakan ya hukum-hukum yang terpentingnya. Jadi yang diambil hukum yang diistinbat dari hadis ini. Yang pertama innama al-bahri tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairihi. Itu tadi ya, bahwa air laut suci dan mensucikan. Wa wajhul istidlal ala dzalik ya. Bentuk pendalilan terhadap hal itu adalah qauluhu at-tahur ya. Perkataan sabda beliau, tahur faqad waqa'a jawaban li su'al anil tawaddu'i bihi. Ya dia dalam posisi sebagai jawaban bagi pertanyaan berwudu ya dengannya, dengan fadala ala annahu tahir mutahhir li ghairi. Menunjukkan bahwa itu suci dan mensucikan. Karena kalau misalnya dimaknai dia suci pada dirinya sendiri saja, artinya bisa digunakan untuk
ada ya kebutuhan duniawi, eh, maka tidak sesuai karena yang ditanyakan kan untuk berwudu gitu. Kalau berwudu itu berarti harus bisa mensucikan, tidak hanya suci. Inal ma'al azim la yadurruhu ma yaqau fihi minan najasati. Sungguhnya air yang besar itu tidak terpengaruh oleh najis-najis yang mengenai ya padanya. Karena laut itu kan sangat banyak sekali ya airnya. Wadzal hukum mutlak fi kullil ahwal. Hukum ini mutlak pada setiap kondisi kama huwa zahir minal hadis. Ya lakinnahu sosun bima idza taghayyara ahadu awsafi ijma'an kama yati. Tetapi dia dihususkan dengan apa yang apabila berubah salah satu sifatnya ya, secara ijma sebagaimana yang akan datang ya itu tiga sifatnya itu eh, aroma ya rasa dan warnanya. Innal hayawanatil bahariyat bahariyata ya idza matatil bahari binamsiha fa inna halal kama soal dzalik hadis wa zahir umum kulli hayawanatil bahari anna qawluhu maitatuhu nakiratun mudafatun fata ummu kullama udifat ilaih. Hewan-hewan laut itu apabila mati di lautan dengan sendirinya maka itu halal. Sebagaimana di dalam nas ya hadis ini dan akhirnya adalah umum seluruh hewan laut. Ya, karena maitatu itu nakiroh yang didapatkan ya kepadanya ya fazahir analog yasmalu hinzirul bahri wa kalbal bahri wa qad talafal ulama fi dzalik. Saya zahirnya ya berarti mencakup juga babi laut, ya anjing laut. Nah, itu kan beda ya ininya. Jadi ya mencakup ya kepada kehalalannya. Pada Hanafiyah ila anna di sini ada perbedaan para ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat ila anna maka nafil bahri ala surati hayawanil bahri kal kali wa hinzir fala yahilu akluhu ya. Menurut Hanafiyah eh, apa yang ada di laut yang memiliki bentuk ya hewan seperti hewan darat seperti anjing, babi maka tidak halal memakannya. Wadhaba Syafi'iyah wal Malikiyah ila annahu yahillu kasamaki wastasnau ma ya'isu fil bari wal bahri fa innahu hukmuhu laisa hukum ka hukmi samak gitu ya. Dan ulama Syafi'iyah Malikiyah berpendapat bahwa dia itu halal seperti halnya ikan dan mereka mengecualikan apa yang hidup di darat dan laut ya karena itu adalah hukumnya tidak seperti hukum ikan. Faina hukmu laisa ka hukmi as-samaki. Wastadaru ala ibahatil haywanat bahriyah kulha bi zahiri hadzal hadis. Gitu ya. Jadi semuanya ya kalau menurut Syafi'iyah, Malikiyah itu halal ya, tidak dikecualikan berdasarkan zahir dari hadis ini. Wa madhabul Hanbaliyah qarib minal Hanafiyah faqad haramul dibda wa hayatal bahri listikhbasihima. Sedangkan mazhab Hanbali itu dekat ya dengan mazhab Hanafiyah. Ya mereka mengharamkan katak ya dan ular laut ya karena menganggapnya itu adalah termasuk yang menjijikan ya. Hobis wastadalah Hanafiyah biqauli ta'ala yuharimu alimul hobais. Mengharamkan das mereka hobais. Fainal hayawanatil ukhra siwa samak mustahbasa. Hewan-hewan lain selain ikan itu menjijikan listihbasi tabiati salimiyaha karena tabiat yang sehat itu akan merasa jijik ya kepadanya. Wa zahirul hadis yadullu aidan ala anna sama idza mata wa tafa ala wajhil ma yahilul aklu li umukali alil itu. Dan zahir hadisnya menunjukkan ya bahwa
ikan apabila mati dan mengapung ya di atas air, maka halal memakannya ya berdasarkan keumuman sabdanya hilum maitatu wa qad dhahaba ila dzalika laimatu salasa. Sungguh berpendapat kepada hal itu imam yang tiga. Maksudnya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali ya. Wa dzhabal Hanafiyah ila anna sama idza mata bi nafsihi wa tafa ala wajhil ma ilahi akluhu bal yukrahu karaha. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ikan apabila mati dengan sendirinya dan mengapung di atas air, maka tidak halal memakannya, tapi makruh. Qauli sallallahu ma'al qaul bahru au jazaru anhu faquluhu wa ma mata fi wa tafa fala ta'kuluhu. Apa yang dilemparkan oleh laut dan apa namanya? Jazaru anhu ini apa ya? Mungkin didorong ya oleh laut. Fakuluhu maka makanlah wa mamata fihi wa tafa fala ta'kuluhu, dan apa yang mati padanya dan mengapung ya maka jangan kalian makan. Akhrajahu Abu Dawud wa isnadu sahih lakin asyara ila anna raji annahu mauquf ala Jabir bin Abdullah wa tarahu ba'dul hufad. Ba'dul hufad. Tapi yang lebih kuat ini mauquf kepada Jabir bin Abdullah. Ya, dan sebagian hufad memilihnya. Wastadalah Hanafi aidan bi anna samak idza mata wa tafa kana muta'arridan lil fasadi wan natani wa dzalika yaj'aluhu mudiran falidzalika yakunu makruhan. Ya, Hanafiyah berdalil bahwa ikan itu apabila mati dan mengapung itu bisa menyebabkan kepada kerusakan dan bau busuk ya, dan itu menjadikannya berbahaya. Oleh karena itu makruh ya, dimakruhkan. Istadala bil hadis ala hali samaki ladzi sodahu majusi wa man la tahillu zabihatuhu liqaulihi alhilu maitatu falamma kanat maitatu halalan jaza saidu ayi saidin kana. Ya, atau ustudillah ya. Diambil dalil ya, ambil kesimpulan dari hadis ini atas halalnya ikan yang diburu oleh orang Majusi dan oleh siapapun yang tidak halal sembelihannya, ya orang kafir ya, yang jelas-jelas tidak halal sembelihannya selain ahlu kitab. Karena sabda Nabi SAW, ahilu maitatuhu. Ya, falam maka ketika bangkainya itu halal, maka boleh buruan dari siapapun. Begitu, karena di sini dikatakan bangkai laut itu halal, ya tidak peduli dia diburu oleh siapa gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hukum faidah yang diambil dari hadis ini ya. Mudah-mudahan menambah ilmu ya dan pemahaman kita untuk lebih memperkuat apa namanya khususnya dalam bidang hukum ya, karena ini hadis-hadis khusus terkait dengan hukum ya, hadisul ahkam untuk melengkapi ilmu fikih sebetulnya. Jadi pendalaman dalil-dalilnya yaitu bisa didalami dalam ilmu hadis ahkam dari hukum, dan juga kalau ayat-ayatnya ya dalam tafsir ahkam begitu. Demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan?
Ya, nanti kalau bisa diskusi ya di grup kalau ada yang perlu didiskusikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.